KYC adalah sebuah tahapan yang harus dilalui oleh semua pengguna jasa keuangan ketika mereka hendak mendaftarkan diri. Know Your Customer atau KYC adalah sebuah aturan yang diterapkan oleh institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah mereka. Hukum ini berfungsi untuk memantau semua kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, proses KYC ini juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagi jasa keuangan soal produk keuangan yang tepat untuk calon nasabah. Sedangkan bagi perusahaan manajemen investasi, hal tersebut bertujuan supaya penasihat dapat memberikan insight yang tepat pada para kliennya. Sebagai nasabah, kita harus menjalani proses KYC untuk memastikan bahwa identitas kita adalah benar dan sah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, institusi jasa keuangan wajib melakukan proses KYC terhadap para calon nasabahnya, dan proses yang terkumpul dari nasabah harus dijaga kerahasiaannya. Empat manfaat penting KYC bagi perusahaan fintech. Yang pertama, menghindari pencucian uang. KYC dapat mengurangi resiko pencucian uang, yaitu karena nasabah tidak bisa memasukkan dan memanipulasi data. KYC yang telah diterapkan secara beragam dalam rangka mengantisipasi pemalsuan data nasabah, seperti melakukan panggilan video, mengirimkan foto wajah, serta memanfaatkan data kependudukan lewat data EKTP yang kini telah terintegrasi secara unik, seperti menggunakan sidik jari dan retina, hingga menggunakan tanda tangan digital. Dengan begitu, potensi terjadinya pemalsuan dapat berkurang secara drastis. Manfaat yang kedua, yaitu biaya yang lebih murah. KYC tidak hanya memangkas biaya besar yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses verifikasi dan identifikasi calon pelanggan atau nasabah, selain tidak lagi menghabiskan kertas untuk cetak formulir dan biaya transportasi untuk pengiriman dokumen, karena semua bisa dilakukan secara online. Lalu, manfaat KYC yang ketiga, yaitu proses pengenalan yang lebih cepat. Proses verifikasi calon klien dapat dilakukan secara otomatis, sehingga proses pengenalan calon customer akan lebih cepat dibandingkan KYC yang dilakukan secara manual. Manfaat yang terakhir yaitu dapat mengurangi resiko operasional. Ketika data dari pengenalan klien dilakukan secara otomatis, itu artinya perusahaan juga telah merasakan efeknya secara langsung dengan mengurangi resiko human error. Dari segi input data secara manual, bisa meningkatkan resiko kesalahan yang berujung kepada kesalahan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja tantangan e-KYC untuk perusahaan fintech. Era digital mendorong perusahaan finansial teknologi atau fintech untuk memberikan layanan yang lebih aman dan lebih cepat. Hal ini juga menjadikan tantangan bagi perusahaan fintech, khususnya dalam memproses verifikasi pelanggan melalui Electronic Know Your Customer atau e-KYC. Sebab proses ini melibatkan cukup banyak hal, mulai dari dokumen yang memuat informasi pribadi pelanggan dan lainnya. Tantangan e-KYC yang dihadapi fintech. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data pelanggan menjadi tantangan utama fintech dalam menerapkan e-KYC. Sebagaimana diketahui, layanan fintech ini tengah naik daun dan diminati oleh banyak pengguna. Namun, sejalan dengan pertumbuhannya, sektor ini juga menjadi incaran penjahat cyber. Fitur e-KYC sendiri menjadi alat untuk menghimpun sejumlah data pribadi pelanggan. Dengan demikian, menjaga keamanan data pelanggan menjadi tantangan bagi perusahaan fintech untuk menerapkan e-KYC. Yang kedua, identifikasi pelanggan. Kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi juga disertai dengan berbagai resiko. Misalnya, penipuan yang dilakukan pelanggan dengan memanfaatkan dokumen orang lain untuk mengajukan layanan fintech. Saat lolos dari pemeriksaan dokumen, misalnya, pelanggan yang melakukan penipuan ini juga memiliki kemungkinan melakukan penyalahgunaan lainnya. Contohnya, dengan menggunakan layanan fintech untuk transaksi yang melanggar hukum. Padahal, proses identifikasi pelanggan beserta identitas dengan benar adalah tanggung jawab utama penyedia layanan fintech.
Penerapan vintage KYC di Indonesia. Berbagai startup di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan memadukan perkembangan teknologi dan finansial, kini pun hadir salah satu kategori startup yang khusus membantu masyarakat mengelola keuangan, itu vintage, atau lebih dikenal dengan bahasa Indonesia sebagai teknologi finansial. Penerapan KYC bukan hal baru lagi, terutama di dunia perbankan. Seiring perkembangan digitalisasi saat ini, proses KYC pun dilakukan secara elektronik atau dikenal e-KYC. Penerapan e-KYC akan meniadakan proses tatap muka langsung saat melakukan verifikasi calon pelanggan. Dalam e-KYC, verifikasi dilakukan secara online dan real time dengan otorisasi langsung dari pelanggan. Penerapan e-KYC diatur secara khusus dalam peraturan Bank Indonesia. Sampai saat ini, penerapan e-KYC di Indonesia sudah mulai berjalan, sehingga memudahkan pelanggan untuk mendaftar sebuah layanan. Beberapa layanan vintage sudah mulai mengadopsi cara ini untuk mengidentifikasikan pelanggan. OJK sendiri memang menekankan pentingnya e-KYC di industri keuangan dalam mengenal nasabah. Ada beberapa sektor yang saat ini sudah menerapkan e-KYC di Indonesia. Di antaranya adalah perbankan, asuransi, vintage, hingga broker. Di sektor perbankan, e-KYC dilakukan bagi nasabah yang hendak membuka rekening baru tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Tidak hanya itu, e-KYC juga dimanfaatkan industri perbankan untuk pengajuan kredit online, pencairan dana pensiun, hingga layanan digital customer service. Hal yang sama dilakukan di industri asuransi. Di industri vintage, utamanya bagi yang bergerak di sektor P2P, e-KYC akan memudahkan pelanggan, baik itu lender ataupun borrower. Penggunaan e-KYC akan membuka potensi akuisisi penggunaan yang lebih besar. Sebab, hal ini juga didukung dengan kegiatan online masyarakat yang cenderung meningkat. Penerapan ini dilakukan oleh para pialang untuk melakukan verifikasi cepat identitas calon investor dan trader. Selain menawarkan proses verifikasi cepat dan kemudahan, e-KYC diprediksi akan mampu menghemat biaya operasional di sektor keuangan. Hal ini juga sudah dibuktikan di negara-negara lain. Regulasi yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM UBTI. OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau yang biasa disebut dengan vintage peer-to-peer lending atau P2P lending. Pada intinya, POJK nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan vintage. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara vintage. Regulasi yang kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP. Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi. Regulasi yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Perkembangan vintage di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya.
Untuk itu, BI menerbitkan PBI nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut. Terbitnya PBI nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Di samping itu, BI juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI penyelenggaraan teknologi finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas atau regulatory sandbox, teknologi finansial dan PADG nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.